Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian yang menyaksikan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, kajian untuk mendaras Quran, yang pada kesempatan kali ini akan membahas suratul Baqarah dari ayat ke-67 sampai ayat ke-74 melanjutkan dari pertemuan selanjutnya. Dan ini adalah memang ayat yang kita bahas kali ini cukup banyak ya, maka harapannya waktunya bisa tercapai ya dalam durasi waktu yang tidak terlalu panjang insya Allah Ta'ala. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, Oke, kita masuk ke ayat yang ke-67. Qala Allahu Ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu atau menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai ejekan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Ini adalah ayat ke-67 yang masih melanjutkan kisah episode dari Bani Israel ya. Dan ini adalah episode terakhir yang berkaitan dengan Bani Israel yang mana pada next pembahasan kita akan masuk ke himpunan yang berbeda seingat saya. Insyaallah ta'ala. Di sini ya Allah Ta'ala itu masih menjelaskan tentang bagaimana sikap Bani Israel terhadap perintah Allah. Bagaimana ndableknya atau membangkangnya Bani Israel atau apa ya, kurang adabnya Bani Israel terhadap perintah-perintah Allah. Jadi kalau teman-teman lihat pertemuan yang sebelumnya, kalau kita melihat kembali pada ayat-ayat yang sebelumnya, maka ayat yang sebelumnya itu bicara tentang bagaimana Bani Israel itu membuat tipu daya terhadap perintah Allah. Yang mana ketika mereka melakukan rekayasa terhadap perintah Allah terkait dengan masalah perintah untuk tidak melaut di hari Sabtu. Nah, silakan rujuk kembali pada pembahasan sebelumnya ya untuk lebih detailnya. Nah, pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang sikap mereka yang lain terhadap perintah Allah. Jadi kayak kalau sebelumnya mereka melakukan rekayasa, maka pada ayat ini mereka Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana mereka itu enggan, mereka tidak bersegera untuk melaksanakan perintah Allah dan alih-alih segera melaksanakan perintah, mereka itu mengajukan berbagai macam pertanyaan yang tidak perlu. Di mana di sini Allah Ta'ala menyebutkan bahasanya Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Ya, konteksnya, konteks dari perintah ini nanti akan disebutkan kemudian, yaitu pada ayat ke-72, di mana konteksnya adalah saat terjadi satu peristiwa, ada salah seorang dari Bani Israel pada masa Nabi Musa, itu terbunuh, ada yang membunuh, ya, dan pelaku pembunuhan itu tidak diketahui. Oleh karenanya,
masyarakat kemudian menjadi gelisah, mereka kemudian curiga satu sama lain ya, saling tuduh-menuduh. Intinya secara kondisi sosial itu tidak terjadi ketenangan begitu ya. Dan dalam situasi seperti itu mereka kemudian mendatangi Nabi Musa alaihissalam, meminta beliau agar memohon kepada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala memberitahu siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Dan atas dasar itu pula Allah kemudian memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi ya. Dan dari sinilah kemudian menjadi apa namanya sebab surah ini dinamakan sebagai suratul Baqarah atau surat atau surah Quran yang bicara tentang sapi ya. Jadi ini kemudian menjadi nama surah. Nah, di sini Imam Al-Baghawi ketika menjelaskan ya tentang masalah sapi ini, qala Al-Baghawi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah ya, baqaratan. Di sini kata beliau Baqarah di sini adalah al-baqaratu hiyal untha minal baqar ya. Yang dimaksud dengan sapi di sini adalah sapi betina ya. Tetapi ini adalah pendapat dari beliau. Tetapi menurut sebagian ahli tafsir yang lain, yang dimaksud dengan sapi di sini adalah semua jenis sapi, baik sapi betina maupun sapi jantan itu tidak ada masalah. Jadi yang dimaksud dengan sapi di sini ada huruf tak marbutoh di situ menunjukkan adalah seekor sapi, ya, tidak menunjukkan sapi betina. Ini banyak pendapat yang mengatakan demikian. Namun Imam Al-Baghawi eh, di sini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sapi di sini adalah sapi betina. Tentunya juga kalau diperintahkan untuk membunuh sapi betina tidak masalah juga karena sapi betina itu tentunya juga banyak ya. Jadi membedakan antara sapi jantan dan sapi betina itu juga mudah dan sapi betina itu juga banyak jumlahnya. Jadi menyembelih seekor sapi betina itu juga suatu hal yang mudah bagi mereka. Ini intinya adalah mereka diberikan satu perintah yang sederhana, perintah yang mudah. Kemudian ya kalau kita lihat di sini Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwasanya dari mana asal-usul kata bakor atau sapi tersebutnya. Jadi kata beliau, kata bakoroh itu dari kata bakor, yang mana kata bakor itu maknanya secara etimologi atau secara bahasa adalah asyakku. Asyakku itu artinya membelah. Sumiyat bihi li'annaha tashukkul ardo lil hirata. Dinamakan sapi demikian, dinamakan sebagai bakor ya, karena dia itu membelah tanah atau membajak tanah agar tanah tersebut kemudian ditanami. Ya, jadi ini asal muasal penamaan dari kata sapi. Nah, kemudian ya teman-teman sekalian di sini Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi ya. Dan di sini kata Imam Al-Baghawi tadi kisahnya sudah disampaikan, ada seorang yang kaya dari Bani Israel. Kalau menurut Imam Al-Baghawi, orang kaya ini memiliki eh, sepupu ya, anak paman ya. Keponakan berarti ya. Anak paman itu keponakan. Keponakan yang miskin ya. Dan orang kaya ini tidak memiliki ahli waris selain dari keponakan yang miskin ini. Nah, ternyata si keponakan yang miskin ini dia itu tidak sabaran pengen menerima warisan. Oleh karenanya, dia kemudian membunuh pamannya dengan harapan supaya dia segera mendapatkan warisan. Ya. Jadi ini adalah eh, cerita yang disampaikan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya dan nanti ada beberapa variasi cerita, tapi kurang lebih esensinya juga sama. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Intinya adalah Bani Israel diminta untuk menyembelih seekor sapi dan perintahnya itu sederhana untuk menyembelih seekor sapi ya atau seekor sapi betina menurut pandangan Imam Al-Baghawi. Namun kalangan Bani Israel ini menanggapi perintah tersebut dengan olok-olok. Mereka nggak percaya ya. Apakah benar ini perintah dari Allah?
Makanya mereka kemudian menyindir, apakah kamu, wahai Musa, hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Ya, kenapa demikian? Ya, karena masih menurut Imam Al-Baghawi dalam penjelasan tafsirnya, beliau menyebutkan bahwasanya Bani Israel itu melihat konteksnya adalah ada orang yang terbunuh. Kemudian mereka diminta untuk menyembelih seekor sapi. Mereka tidak melihat ada relevansi atau ada korelasi antara perintah ini dengan konteks yang mereka mau. Ya. Secara zahir ini dua hal yang jauh. Dan mereka belum menangkap apa hikmahnya dari menyembelih sapi tersebut. Makanya mereka kemudian eh, menyampaikan sindiran seperti tadi. Apakah kamu, wahai Musa, hendak menjadikan kami sebagai olok-olokan? Ya. Kemudian Nabi Musa menjawab, ya. Jadi mereka itu menjawab bahwa mereka menyangka bahwasanya Nabi Musa itu sedang mempermainkan mereka. Ya. Eh, Sejatinya justru mereka ini jahil, ya, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, bahwasanya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu dan memiliki hikmah atas segala sesuatu sehingga bisa mengaitkan antara satu perintah dengan konteks tertentu sesuai dengan kemahakuasaannya. Nah, tetapi mereka justru tadi ya menyindir Nabi Musa, menganggap Nabi Musa sedang mempermainkan mereka, dan Nabi Musa menjawab ya bahwasanya beliau itu berlindung dari karakter jahil yang dimiliki oleh kalangan Bani Israel. Nah, jahil di sini, kata para ahli tafsir, di antaranya sebagaimana disebutkan dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud dengan jahil di sini adalah mustahziin atau kalangan yang gemar melakukan olok-olok. Nah, kenapa di sini Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi? Para ulama menjelaskan beberapa hikmahnya. Antara lain, yang pertama adalah dalam rangka untuk menghapus sisa-sisa pengagungan dan penyembahan sapi yang pernah terjadi di kalangan Bani Israel. Jadi pada ayat-ayat sebelumnya ya pernah kita bahas bahwasanya kalangan Bani Israel itu ketika mereka ditinggal oleh Nabi Musa untuk menerima perintah Allah, mereka itu kemudian menyembelih eh, apa namanya sapi gitu ya, menyembelih patung sapi. Nah, di sini Allah ingin di antara hikmahnya adalah Allah ingin menegaskan kata para ulama bahwasanya sapi itu adalah makhluk Allah yang biasa-biasa saja, yang mana makhluk Allah yang dia itu tunduk kepada perintah Allah dan tidak ada yang istimewa sebenarnya dari sapi, ya. Makanya di sini diperintahkan untuk menyembelih sapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua antara hikmahnya antara lain adalah Allah Ta'ala ingin menampakkan kemahakuasaannya dengan nantinya untuk menghidupkan orang yang mati, ya, dengan sebagian bagian tubuh dari hewan yang sudah mati juga. Ya, jadi orang yang terbunuh, orang yang sudah mati, Allah Ta'ala hidupkan dengan cara dipukulkan bagian hewan yang sudah mati juga. Jadi dari mati plus mati, tapi orang ini kemudian bisa bisa hidup untuk menceritakan siapa yang membunuh dia. Ini kaitannya dengan ayat ke-67. Kita kemudian masuk ke ayat selanjutnya. Pada ayat selanjutnya, pada ayat ke-68, Allah Ta'ala berfirman, Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wala bikrun awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Mereka kalangan Bani Israel itu kemudian menjawab, mohonkanlah kepada Robmu, kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami sapi apakah itu, atau bagaimana umur sapi itu. Kemudian Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, Allah berkata bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan juga tidak muda, awanum baina dzalik, pertengahan di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Ya, jadi di sini Nabi Musa menegaskan kembali bahwasanya sudah eh, kalian itu udah laksanakan saja ya. Jadi nggak usah banyak tanya. Ya, jadi begitu datang perintah pertama mereka justru
bertanya. Nah, di sini Nabi Musa mengatakan sudah segera laksanakan. Namun ternyata tidak begitu kejadiannya ya. Jadi di sini kalau kita lihat perkataan ahli tafsir, mahia di sini sapi apakah itu kata disebutkan dalam tafsir Jalalain yang dimaksud di sini adalah pertanyaan tentang umur dari sapi itu. Mahia ai masin nuha. Apakah sapi itu maksudnya adalah apa umur dari sapi itu? Eh, dan tadi sudah di dalam ayat dijelaskan bahwasanya bakorotun la faridun. Bak, eh, Bakorohnya ini adalah la faridun, bukan yang musinnah, bukan yang sapi yang berumur, tapi juga bukan sapi yang muda ya, tapi merupakan pertengahan di antara itu. Nah, disinilah masalahnya mereka tidak segera melaksanakan perintah, namun mereka justru menumpuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Kali ini tentang umurnya dan nanti tentang masalah warnanya dan seterusnya. Ya, jadi pertanyaan ini memang bukan lahir dari suatu keperluan, ya. Tetapi kata para ulama ini lahir dari satu sikap keengganan. Bahkan dari narasi yang mereka sampaikan itu ada unsur pelecehan. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menyebutkan Robbuna atau Tuhan kami, tapi dia menyebutkan Ud'u Rabbaka, Tuhan kamu wahai Musa. Jadi seolah-olah itu urusannya Nabi Musa dan Tuhannya, bukan urusan mereka. Ini adalah satu bentuk adab yang buruk dari Bani Israel. Ya, di kaitannya dengan ini, Imam Ibnu Katsir menukil ucapan dari salaf yaitu dari Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Abbas itu berkata, "Falau i'taradu baqaratan fadabahuha la ajza'at anhum." Ya. Sekiranya kalangan Bani Israel itu langsung saja mengambil seekor sapi kemudian dia sembelih, niscaya itu cukup buat mereka. Selesai, perintahnya sudah terlaksana, ya. Mission accomplished gitu ya. Misi selesai. Walakin syaddadu wa ta'annatu ala Musa fasyaddadallahu alaihim. Namun mereka itu mempersulit diri dan juga mereka itu memang sikapnya cenderung membangkang kepada Nabi Musa. Maka oleh karenanya Allah pun mempersulit urusan mereka. Ini ayat yang ke-68 ya. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Ayat ke-69 Allah Ta'ala berfirman, Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurun nadhirin. Mereka Bani Israel berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warna dari sapi itu. Nabi Musa alaihissalam menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang kuning, yang sangat kuning warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Jadi dijelaskan dalam tafsir jalan lain yang dimaksud dengan faqi'ul launuha ya itu adalah syadidatus safrah. Syadidatus sufrah ya. Jadi kuning yang sangat kuning. Nah, di sini mereka bertanya lagi. Jadi alih-alih menjalankan perintah mereka bertanya apa warnanya. Maka Allah Ta'ala pun menjawab warnanya adalah kuning tua ya. Yang menyenangkan yang warnanya itu luar biasa. Warnanya itu menyenangkan orang yang memandangnya. Warnanya bagus gitu ya. Bahkan digambarkan bahwasanya warnanya itu mengkilap seperti emas ketika terkena sinar matahari. Nah, jadi ini adalah pertanyaan lanjutan dari Bani Israel yang kemudian dijawab oleh Allah Ta'ala. Apakah cukup sampai di situ? Enggak, ya. Ternyata mereka masih nanya lagi. Ya, kita lanjutkan ke ayat 70. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka Bani Israel berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana sapi itu, bagaimana hakikat sapi itu. Karena sungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk untuk memperoleh sapi tersebut. Ya. Nah ini mereka kemudian melanjutkan pertanyaan tentang hakikat dari sapi.
Dan mereka berdalih bahwa sapi itu masih samar bagi kami. Nah, mereka juga menyelipkan kalimat insya Allah, yang mana itu mengesankan bahwasanya kali ini mereka serius. Ya, Eh, di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwasanya mahia, apakah sapi itu? Ini adalah pertanyaan tentang apakah hakikat sapi itu adalah sapi yang dipakai untuk membajak sawah ataukah yang bukan? Ya, jadi pertanyaannya tentang itu. Karena menurut mereka sapi yang tadi sudah dijelaskan, sapi yang kuning, sapi yang usianya tidak tahu masih muda itu masih banyak. Jadi mereka pengen sapi yang lebih spesifik. Nah, berkaitan dengan ayat ini, ya, para ulama seperti Ibnu Katsir dan juga ulama yang lainnya memberikan satu faedah tentang bahwasanya yang menyelamatkan mereka itu adalah ucapan insya Allah, ya. Dan juga ada asar berkaitan dengan ini. Artinya, para ulama menjelaskan kalau mereka tidak mengucapkan insya Allah, maka mereka tidak akan diberikan petunjuk tentang sapi mana yang dimaksud, dan mereka tidak akan mampu melaksanakan perintah tersebut. Tapi dengan berkahnya mereka menyebutkan kalimat insya Allah, maka Allah pun kemudian memberikan mereka petunjuk terhadap sapi yang dimaksud dan mereka memiliki kemampuan untuk menjalankan perintah tersebut. Nah, ini kemudian kita lanjutkan ke ayat 71. Jadi di ayat ini mereka masih bertanya tentang sapi itu yang bagaimana, ya? Apakah sapi yang pekerja atau bukan? Ya. Makanya syaratnya kemudian diperberat oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat 71 Allah Ta'ala berfirman, Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la taskil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nabi Musa berkata, sungguhnya Allah berfirman bahwa sapi itu, ya, itu adalah sapi betina yang tidak pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Sapi itu selamat dari cacat dan tidak ada belang pada sapi itu. Jadi ini sudah sangat komplit. Nah, kemudian Bani Israel berkata, nah, sekaranglah, wahai Musa, barulah engkau menerangkan perihal sapi yang sebenarnya. Ini menurut mereka. Padahal sejak awal, Nabi Musa sudah menerangkan sapi yang sebenarnya. Meskipun dengan persyaratan yang tidak ketat. Artinya kalau mereka menjalankan perintah dengan kriteria yang umum tadi, itu sudah cukup gitu ya. Tapi karena mereka mempersulit diri sendiri, makanya Allah kemudian menyulitkan mereka. Ya di sini mereka mengatakan, nah sekarang barulah engkau menerangkan perihal sapi yang sebenarnya. Dan mereka kemudian berhasil menyembelih sapi tersebut dan hampir-hampir saja mereka tidak mampu melaksanakan perintah itu. Ya. Jadi di sini terdapat penjelasan terkait kosakata yang dijelaskan dalam tafsir Jalalain. La dalulun maksudnya adalah ghairu mudallalah bil amal. Maksudnya la dalulun itu adalah sapi yang memang tidak pernah dipakai untuk bekerja, untuk membajak tanah. Tuthirul ardu. Eh, tuqallibuha liziraah ya, yang tidak pernah dipakai ke sana kemari untuk membajak untuk pertanian. Wala taskil harta tidak pernah juga dipakai untuk mengairi tanaman. Musallamatun ya, ai musallamatun minal uyubi wa atharil amal. Dia itu tidak memiliki cacat sama sekali dan juga tidak memiliki tanda-tanda bekerja. Jadi benar-benar clean lah. La syata fiha. Dia tidak memiliki belang ya, tidak memiliki warna selain dari warna kulitnya. Nah, ini kemudian tentu saja Allah Ta'ala menjelaskan syarat-syarat sapi yang mana sapi itu menjadi sangat spesifik. Ya, bahwa dia itu adalah sapi betina yang tidak dipakai bekerja, tidak dipakai membajak, tidak dipakai untuk mengairi tanaman, tidak cacat, tidak belang, dan tidak bertanda. Ya. Eh, kemudian tadi sudah disampaikan bahwasanya mereka menjawab, nah sekarang kamu menjelaskan perihal sapi yang sebenarnya wahai Musa. Para ahli tafsir di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwasanya
Ini adalah lagi-lagi tentang bagaimana buruknya adabnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal tadi sudah disampaikan, kebenaran itu sudah disampaikan oleh Nabi Musa sejak pertama kali. Namun mereka menunda-nunda dan mereka menyulitkan diri sendiri. Ya. Pada akhirnya mereka bisa menyembelih sapi tersebut. Ya. Di sini dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwasanya fawajaduha indal fata al-barru indal fata al-barro bi ummihi. Ya. Mereka hanya mendapatkan sapi yang spesifik yang diminta oleh Allah Ta'ala tadi ya karena mereka memang menyulitkan diri itu dimiliki oleh seorang pemuda yang sangat taat kepada ibunya, sangat berbakti kepada ibunya. Yang mana pemuda ini hanya mau menjual sapi tersebut karena memang sapi ini adalah harta harta paling mewah yang dia miliki. Dia hanya mau melepas atau menjual sapi itu kalau kulit dari sapi tersebut ditimbang dengan emas ya. Fashtaruha bimil'i maskiha dahaban ya. Mereka kemudian membeli sapi tersebut dengan emas seberat kulitnya ya. Jadi tentu harganya mahal sekali. Nah, terkait dengan kisah-kisah seperti ini ya, Imam Ibnu Katsir menilai bahwasanya ada berbagai macam variasi kisah ya yang berkaitan dengan ini yang bisa kita baca di literatur-literatur tafsir yang lebih tebal ya literatur-literatur induk tafsir. Yang mana Imam Ibnu Katsir menilai bahwasanya kisah-kisah yang berkaitan dengan sapi itu banyak bersumber dari Israiliyat ya. Termasuk juga variasi-variasi kisahnya itu semua berasal dari Israiliyat. Nah, di sini beliau kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan satu kaidah yang penting ya di sini saya bacakan. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Tidak saya masukkan ke slide ya. Kata Imam Ibnu Katsir adalah wal-zahir annaha ma'khudatun min kutubi Bani Israil. Wahia mimma yajuzu nakluha. Walakin la tusaddaq wa la tukadzab. Falihada la yu'tamadu 'alaiha illa ma wafaqal haqqa indana. Ya, kata beliau, yang tampak yang zahir bahwasanya kisah-kisah semacam ini diambil dari kitab-kitabnya Bani Israel atau Israiliyat. Dan memang ia termasuk hal-hal yang memang boleh dinukilkan, boleh diceritakan. Tidak masalah untuk diceritakan. Memang boleh untuk dikutip. Walakin la tusaddaq wa la tukadzab. Tetapi tidak untuk dibenarkan, tidak dibolehkan untuk dibenarkan, meskipun juga tidak dibolehkan untuk didustakan. Jadi hanya didiamkan saja. Abstain begitu ya. Falihada la yu'tamadu 'alaiha illa ma wafaqal haq. Oleh karenanya, kisah-kisah semisal ini tidak boleh dijadikan untuk menjadi sandaran kecuali apabila kisah tersebut sudah jelas-jelas dia bersesuaian dengan kebenaran yang ada pada kita. Maksudnya bersesuaian dengan penjelasan dari Nabi SAW, bersesuaian dengan syariat kita, maka itu boleh untuk dibenarkan. Dibenarkannya lagi-lagi acuannya adalah syariat kita. Kalau dia menyelisih syariat kita, maka tadi ya, atau tidak ada keterangan dari syariat kita yang menunjukkan kebenarannya atau kedustaannya, maka kembali kepada asalnya bahwa kisah ini hanya sekedar dinukilkan, tetapi tidak untuk dibenarkan, meskipun tidak juga untuk didustakan, ya, tidak dijadikan untuk sebagai sandaran. Ya, acuannya tetap adalah syariat kita. Hal senada juga disampaikan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya, kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Eh, Beliau juga menukil dari Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya yaitu Fathul Qadir bahwasanya kisah-kisah semisal ini kata Imam Asy-Syaukani itu pada umumnya tidak berkaitan dengan eh, pokok keyakinan ya ini hanya sekedar tambahan saja dan bahkan beliau menegaskan bahwasanya kisah-kisah yang seperti ini juga tidak banyak faedahnya ya jadi kurang lebih demikian kaitannya dengan masalah kisah-kisah yang berkaitan dengan sapi. Intinya kalau pokok ceritanya yang berfaedah itu adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran. Itu yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah, di sini ya memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi tentang kenapa mereka hampir-hampir tidak bisa menjalankan perintah tersebut ya. Di sini kan Allah Ta'ala menegaskan wa ma kadu yaf'alun.
hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintah tersebut. Nah, apa sebabnya? Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada tiga pendapat ulama terkait dengan hal ini. Yang pertama, itu karena sikap mereka menunda-nunda untuk melaksanakan perintah Allah. Ini sebab yang kemungkinan pertama yang menyebabkan mereka hampir-hampir tidak bisa menjalankan perintah. Kemudian yang kedua, sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Tafsir Jalalain dan juga selainnya, bahwasanya karena sapi tersebut harganya sangat mahal, ya, harus ditebus dengan emas seberat kulitnya. Kemudian yang ketiga, yang ini juga menarik, sebab ketiga adalah karena mereka jadi takut sendiri ketika nanti akan terbongkar siapa pelaku pembunuhan tersebut. Jadi mereka awalnya pengen tahu siapa pelaku pembunuhan, tapi begitu perintahnya hendak dieksekusi, yang mana memang perintahnya memang kaitannya dengan pembunuhan, mereka jadi takut kalau nanti pembunuhan itu akan terbongkar. Mereka takut hasilnya itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, gitu ya. Ini adalah tiga sebab eh, kenapa mereka hampir-hampir tidak menjalankan perintah Allah tadi. Baik, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Ayat ke-72, wa id qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu saling tuduh menuduh tentang hal itu, dan Allah hendak menyingkap apa yang kamu sembunyikan. Jadi di sini konteks dari perintah itu Allah sebutkan belakangan. Jadi teman-teman tentunya tadi menyimak bahwasanya di awal ayat ke-60 tadi Allah menjelaskan tentang perintahnya. Latar belakang perintah baru Allah sebutkan di ayat ke-72 ini. Kenapa demikian ya? Para ulama menjelaskan karena memang fokus dari rangkaian ayat ini adalah mengungkap ulah Bani Israel dalam bagaimana mereka menyikapi perintah Allah. Oleh karenanya perintahnya disebutkan demikian. Karena memang itu tujuannya, menegaskan betapa buruknya adab mereka dalam menyikapi perintah Allah. Ya, jadi itu kenapa mereka itu disebutkan dulu di depan gitu ya. Ini yang sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya ya. Kata beliau, "Hadza awalul kisah wa in kanat muakhkharatan fit tilawah." Ini adalah awal dari kisah meskipun secara tilawah, secara pembacaan disebutkan belakangan, ya. Nah, di sini berkaitan dengan ayat ini, eh, Imam Al-Alama Al-Biqai menjelaskan bahwasanya ada satu pesan dari ayat ini ya. Pesannya berkaitan dengan nikmat Allah. Bahwasanya ayat ini atau rangkaian ayat ini menunjukkan adanya dua nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel ya. Jadi ada pesan tentang bagaimana Allah Ta'ala itu memberikan nikmat yang luar biasa kepada Bani Israel. Yang pertama adalah Allah Ta'ala memberikan maaf dalam arti tidak langsung menghukum mereka atas penundaan dan juga adab buruk yang mereka lakukan saat menerima perintah Allah. Jadi ini menunjukkan betapa luasnya kemaafan Allah dan juga kasih sayang Allah kepada para hambanya. Ya, Bani Israel yang seperti itu juga tidak langsung dijatuhkan hukuman. Kemudian yang nikmat yang kedua, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Biqai adalah Allah Ta'ala tetap memberikan nikmat penjelasan. Allah Ta'ala tetap membuka siapa pelaku pembunuhan tersebut. Ya, jadi eh, karena mereka awalnya kan pengen tahu siapa pelaku pembunuhan dan Allah tetap memenuhi permohonan tersebut, ya, memenuhi keinginan mereka tersebut. Dan dua nikmat ini juga beriringan dengan teguran kepada Bani Israel dari dari dua sisi. Ya, yang pertama adalah teguran mereka tentang bahwasanya pembunuhan itu merupakan suatu tindakan yang sangat tercela, sangat biadab, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teguran berikutnya adalah tentang buruknya sikap mereka dalam menyikapi perintah yang Allah berikan. Ini sebagaimana telah disebutkan. Nah, ada juga penjelasan menarik dari Syekh As-Sa'rawi
Yang mana beliau itu menguraikan kenapa latar belakang perintah itu disebutkan belakangan. Ya, beliau memberikan satu ulasan yang menarik. Kata beliau, dalam kondisi umumnya saja, ya, kalau perintah itu datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, misalnya kalau kita bekerja di kantor, kemudian atasan memberikan perintah, maka sudah sewajarnya pihak yang lebih rendah tadi, bawahan, itu memang ya tidak perlu mempertanyakan latar belakang perintah. Kan kalau orang-orang bekerja pada umumnya gitu kan, misalnya disuruh, kamu kerjakan ini ya sampai selesai. Kan nggak ditanya, Pak, Bapak nyuruh ini maksudnya gimana Pak? Konteksnya apa ini gitu kan? Kan nggak begitu juga. Ya udah disuruh kerjakan ya kerjakan. Ya ini adalah umumnya orang bekerja seperti itu ya. Dan itu satu hal yang lumrah saja. Jadi ya wajar kalau Allah Ta'ala kemudian menjelaskan konteks perintah itu di belakang. Karena memang tidak ada keharusan juga untuk dijelaskan. Karena memang maksud dari perintah itu salah satunya adalah berkaitan dengan ketundukan. Nah, kalau tadi pekerja kantoran saja dengan atasannya demikian, apalagi dengan perintah Allah yang maha kuasa. Kalau seorang bawahan dengan bosnya yang sama-sama manusia saja, dia tidak banyak bertanya tentang latar belakang perintah, ya. Ini konteksnya apa, ini rasionalisasinya bagaimana, gitu ya. Masa dia akan melakukan itu kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, ya, dan yang menciptakan dia, bukan lagi muamalah dengan sama makhluk, ya. Dengan sama makhluk aja dia nggak berani, nggak melakukan itu, apalagi dengan Allah Ta'ala yang Maha Pencipta dan juga Maha Kuasa. Dan kata beliau ya memang begitu itulah pendidikan iman ya. Memang iman tuh ya eh, di diejawantahkan dengan melaksanakan perintah. Meskipun yang melaksanakan perintah itu belum tahu apa rahasianya, apa manfaatnya di balik perintah tadi. Kenapa demikian kata beliau? Karena kalau setiap perintah itu diketahui manfaatnya, nah ini juga bisa jadi problematik ya. Bisa jadi dia bermasalah dari segi keikhlasannya, ketundukannya. Karena bisa jadi dia kemudian melaksanakan perintah atau dia beramal karena alasan manfaat tersebut. Ya, misalnya ada satu perintah kemudian Allah jelaskan ini manfaatnya ini. Jadi bisa jadi dia melaksanakan perintah untuk mendapatkan manfaat tadi. Bukan karena keimanannya kepada Allah Ta'ala. Bukan karena Allah Ta'ala yang menyuruhnya untuk berbuat demikian. Ya. Dengan demikian, kalau setiap perintah dijelaskan, maka beda antara orang yang melaksanakannya murni karena iman dan ada orang yang melaksanakannya murni karena mencari manfaat, ini batas batas pemilihannya menjadi kurang tegas. Ya. Ini sebabnya sebagian dari perintah Allah itu tidak Allah Ta'ala jelaskan eh, manfaat dan juga hikmahnya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Sya'rawi berkaitan dengan ayat ini. Baik, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, ayat 73. Kemudian Allah Ta'ala berkata, فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Maka kami berfirman, pukullah mayat orang yang terbunuh tadi dengan sebagiannya, dengan sebagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati dan menunjukkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu berakal. Ya. Nah, di sini Allah Ta'ala memerintahkan agar mayat tadi dipukul dengan sebagian dari sapi yang telah disembelih. Para ulama kemudian berbeda pendapat tentang bagian mana dari tubuh sapi yang dipakai untuk memukul tadi. Ya. Disebutkan dalam kitab Jalalain, biba'diha faduriba bilisaniha au ajbidan biha. Ya, ada yang bilang bahwasanya sebagian sapi yang dipakai untuk memukul itu adalah lidah sapi. Ada pula yang mengatakan dengan bagian tulang ekornya. Ya. Sebagian mengatakan bagian yang lain. Tapi lagi-lagi ini tidak penting ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya kata beliau, mana yang benar dari bagian sapi itu nggak penting ya. Karena di sini Al-Quran hanya menyebutkan sebagian dan
Ya sudah, itu adalah suatu informasi yang sangat cukup. Itu adalah puncak dari informasi. Ya, kita nggak perlu tahu bagian yang mana. Karena eh, pesannya bisa kita pelajari, bisa kita dapatkan dengan hanya dari kata sebagian itu. Pokoknya dengan sebagian sapi. eh dan ya, berkaitan dengan ini juga Buya Hamka itu menukil dari menyampaikan pandangannya dan juga menukil dari Syekh Muhammad Abduh dan juga Syekh Rashid Ridho ya, karena Syekh Rashid Ridho itu menukil dari Syekh Muhammad Abduh tentang yang tadi sudah kita sampaikan terkait dengan eh, penjelasan Ibnu Katsir untuk sangat berhati-hati dari kisah-kisah Israiliyat ya. Apa namanya, yang seperti itu tuh tidak untuk dijadikan pegangan, dan kalaupun dilewatkan nggak ada masalah dengan itu ya. Kalaupun kita tahu ya sekedar tahu, tapi itu bukan inti dari masalahnya ya. Inti dari kisah ini adalah tujuannya tercapai, bahwasanya tadi terjadi sengketa tuduh menuduh, pembunuhnya yang tadinya tidak diketahui kemudian menjadi diketahui. Ini juga memang menjelaskan mukjizat Allah Ta'ala ya. Bagaimana dengan hal tersebut Allah Ta'ala kemudian membangkitkan orang yang sudah mati, orang yang sudah terbunuh, yang mana orang yang sudah terbunuh ini hanya untuk menyebutkan siapa pelakunya. Jadi dia bangun sebentar, ditanya siapa yang bunuh kamu, kemudian dia sebutkan, kemudian dia mati lagi. Dan kalau kita lihat ya, ini ada sedikit perbedaan di kalangan ahli tafsir. Ini sebagai informasi saja ya. Kalau tadi Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwasanya ada orang yang kaya dari Bani Israel, dia punya seorang keponakan, maka dalam tafsir Jalalain disebutkan keponakannya itu dua, ya, keponakannya itu dua, yang mana mereka berdua ini bersekongkol untuk membunuh pamannya. Dan akibatnya apa? Ya, dia membunuh pamannya supaya mendapatkan waris. Hukumannya adalah selain dia dihukum karena melakukan pembunuhan, dia juga menjadi tidak menerima harta waris. Ada satu kaidah fikih yang populer, manista jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum saatnya, maka dia terhalang dari mendapatkan sesuatu tersebut ya. Salah satu contoh yang banyak dipakai oleh para ulama dalam menjelaskan kaidah ini adalah masalah waris. Jadi kalau seorang ahli waris karena nggak sabar nunggu waris, kemudian dia membunuh apa namanya, orang yang akan memberinya waris, maka dia justru menjadi tidak mendapatkan warisan. Ya. eh Kemudian di sini Allah Taala menyebutkan bahwasanya dia menampakkan ayat-ayatnya, ya, kata Jalalain dalail kudrati itu menunjuk ayat-ayat di sini maksudnya tanda-tanda kemahakuasaan Allah Taala la'allakum ta'qilun agar kalian itu berakal. Ya. Maksudnya adalah agar kalian itu merenungkan bahwasanya Allah yang mampu menghidupkan satu jiwa, maka dia tentunya mampu untuk menghidupkan kembali jiwa-jiwa manusia. Sebagaimana halnya tadi orang yang sudah mati terbunuh bisa Allah hidupkan dengan mudahnya ya, meskipun Allah memang meminta mereka melakukan penyembelihan sapi, maka begitu pula nanti pada akhirat kelak ya, kita semua akan dihidupkan kembali. Tujuannya agar kita ini beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Ini sebagaimana yang disampaikan juga dalam tafsir Jalalain. Baik, kita lanjutkan pada ayat terakhir. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Kemudian setelah itu hati kamu menjadi keras sehingga ia seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya, dan di antara batu-batu itu sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini ayat yang ke-74 yang merupakan akhir ayat yang kita bahas pada momentum kali ini.
Baik. Jadi pada intinya adalah setelah datang bukti yang demikian dahsyatnya dari Allah Ta'ala, harusnya kan hati Bani Israel itu menjadi lunak. Kan begitu ya. Ketika mereka melihat betapa luar biasanya Allah Ta'ala kemudian bisa menghidupkan yang sudah mati, hati mereka harusnya menjadi lunak. Tapi ternyata tidak demikian ya. Justru di sini Allah Ta'ala menegaskan hati mereka itu tetap keras begitu ya. Bahkan diserupakan dengan batu di sini, bahkan lebih keras dari batu. Ya. Nah, di sini Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan keras di sini bermakna kering, ya, dan juga hilangnya sifat rahmat dan juga kelembutan dari hati. Ya, ini yang dimaksud dengan hati yang keras. Kemudian beliau juga menjelaskan kenapa hati yang keras di sini diserupakan dengan batu, bukan dengan besi. Padahal kita tahu besi itu lebih keras dibandingkan batu. Ya kata beliau, karena kalau besi, maka besi itu masih bisa lunak oleh api. Jadi kita tahu kalau besi ketemu dengan api, maka besinya menjadi lunak. Ya. Dan beliau juga menyebutkan sebagaimana juga besi itu telah dilunakkan untuk Nabi Daud. Ya. Jadi memang Nabi Daud itu punya mukjizat, punya keistimewaan, mampu untuk melunakkan besi. Lain halnya dengan batu. Nah, batu ini mau kena api ya tetap aja keras gitu ya. Batu karang di lautan dihempas gelombang juga tetap aja keras begitu ya. Eh, Bahkan kemudian Allah Ta'ala jelaskan batu pun masih lebih unggul dibandingkan hati yang keras. Batu itu masih bisa mendatangkan manfaat. Manfaatnya seperti apa? Bisa jadi dari batu itu kemudian keluar air. Ya. Bisa jadi batu itu kemudian memancarkan air. Ya. Ini yang kita lihat ya. Jadi kalau sungai-sungai itu ada batu atau kemudian ada mata air yang berada di kalangan bebatuan, intinya batu ini masih ada manfaatnya. Beda dengan hati yang keras. Hati yang keras ini nggak ada manfaatnya. Bahkan di antara batu itu Allah Ta'ala menyebutkan ada batu yang meluncur jatuh. Kenapa? Karena takut kepada Allah Ta'ala. Dan di sini ya Imam Al-Baghawi ketika menjelaskan bagian bagian ini Imam Al-Baghawi itu menyebutkan tentang mazhab ahli sunnah bahwasanya mazhab ahli sunnah itu meyakini bahwasanya semua benda-benda yang ada di langit dan di bumi itu tunduk dan bertasbih kepada Allah. Jadi ketika batu itu meluncur jatuh bisa jadi itu merupakan bentuk ketundukan dan tasbihnya dia kepada Allah Ta'ala ya. Imam Al-Baghawi membawakan ayat wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi ya. Dalam surat Al-Isra ayat ke-44 Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada sesuatu pun melainkan sesuatu itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Melainkan sesuatu itu memuji kepada Allah Ta'ala. Melainkan sesuatu itu bertasbih dengan memuji Allah Ta'ala. Kemudian juga dalam ayat dalam surat Al-Hajj ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, Alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamara. Wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru. Ya. Tidaklah engkau melihat bahwasanya eh, kepada Allah bersujud siapa atau apa saja yang ada di langit dan di bumi, ya. Dan begitu pula bersujud kepadanya matahari dan rembulan, ya. Ini ada satu pelajaran yang penting, ya. Buya Hamka ketika membahas ayat ini beliau mengatakan bahwasanya kalau pengajaran yang lunak itu tidak bisa membekas kepada hati, maka kelak hanya palu godam azablah yang akan menimpa. Ya, jadi kalau kita tidak bisa dilembutkan, dilunakkan dengan pengajaran-pengajaran dari Allah Ta'ala, maka ya jangan salahkan kalau kelak pada hari akhirat yang menimpa kita bukan lagi pengajaran-pengajaran, melainkan palu godam azab. Ya. Kemudian berkaitan dengan ayat ini juga ada satu statement yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Eh, Kata beliau ya berkaitan dengan masalah hati ini, wa quwwatul qalbi al mahmudatu ghairu qaswatihi al madmumah.
Jadi yang dituntut untuk hati yang terpuji itu adalah hati itu kuat. Ya, hati kuat itu terpuji. Beda dengan hati yang keras, yang mana hati yang keras ini tercela. Jadi kalau hati kuat itu terpuji, tapi hati yang keras itu tercela. Kemudian kata beliau, fa'innahu bagi an yakuna qawiyan min ghairi unfin. Oleh karena itu, hati seorang hamba itu sepatutnya dia itu kuat. Kuat tapi tidak kasar, kuat tapi tidak keras gitu ya. Walayyinan min ghairi dhafin. Ini indah sekali ya. Dan hati itu lunak atau lembut tapi tidak lemah. Ya, jadi ketika kita bicara tentang masalah kelunakan atau kelembutan hati, itu tapi meskipun dia hatinya lembut, lunak, tapi tetap kuat, ya. Jadi yang dituntut bagi hati itu adalah kekuatan. Kekuatan dalam kelembutan dan juga kelunakan, bukan dalam kerasnya hati. Baik, saya kira demikian ya pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.